Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, adik-adik semuanya, di video kali ini kakak akan memberikan sedikit kisi-kisi ya, kisi atau mungkin trik atau apa sih yang akan dibuat, akan ditulis di deskripsi dari setiap poin di SKU. Nah, ini adalah uh, SKU penegak bantara ya. Di video kali ini khusus poin satu. Kenapa khusus poin satu? Karena di poin satu ini ada 5 agama. Nah, saya kakak akan mulai. Yang pertama itu khusus untuk yang beragama Islam. Nah, di strip satunya dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Maka dibuatlah deskripsi. Di kolom deskripsinya ya, kakak contohkan misalnya deskripsi antara nomornya nomor satu, karena ini pakai strip ya, boleh langsung di sini atau jadi juga boleh diletakkan di strip di bagian bawahnya. Nah, kita anggap kita masuknya di yang pertama. Kita kembali, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Maka di deskripsi adik-adik tinggal buat makna rukun Islam. Selanjutnya, nah di sini sudah sesuai dengan apa yang ditanya ya, di poin SKU nomor 1 strip bagian pertama. Nah di sini adik-adik ini tinggal jelaskan apa sih makna dari rukun Islam, apa makna dari rukun iman, seperti itu. Jadi di deskripsi ini nanti adik-adik tuliskan. Sekali lagi ini dituliskan saja Pak adik-adik, jangan ada sebaiknya tidak diketik ya. Jadi ini hanya contoh. Jadi adik-adik tinggal tulis. Makna rukun Islam adalah bla 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 bla, seperti itu. Kemudian setelah selesai, adik-adik menjelaskan tentang makna rukun Islam. Selanjutnya adik-adik menjelaskan tentang makna rukun iman, seperti itu. Kemudian untuk tanggal itu adik-adik disesuaikan terkait kapan ini akan diuji atau dinilai oleh pembina atau orang-orang yang ditunjuk. Dalam kaitan keagamaan, adik-adik bisa saja meminta tanda tangan dari pemuka agama, guru agama, atau mungkin bagi adik-adik yang orang tuanya memang merupakan salah satu tokoh agama atau sejenisnya, adik-adik bisa meminta tanda tangan atau paraf dari orang tuanya. Nah, tanggalnya sesuaikan dengan parafnya, seperti itu. Kemudian di poin kedua, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah. Oke, di sini ada dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Maka adik-adik menjelaskan, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah. Jadi di strip yang pertama, adik-adik menjelaskan tentang makna sholat berjamaah. Ya, adik-adik, bagi adik-adik yang belum mengetahui bisa bertanya ke kakak pembinanya atau ke guru PAI atau ke ustadz di daerah adik-adik tentang makna sholat berjamaah, atau adik-adik juga bisa browsing. Nah itu adik-adik tuliskan makna dari sholat berjamaah itu seperti apa. Kemudian di situ ada dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Artinya ini baru bisa adik-adik tuliskan ketika adik-adik sudah
mulai menjalankan sholat sunnah secara individu di rumah ataupun di musola-musola atau di masjid di mana adik-adik melakukan sholat sunnah, ya, bisa jadi sholat hajat, tahajud, duha, uh, dan sholat sunnah lainnya. Ketika memang sudah adik-adik sudah melaksanakannya, penjelasan berikutnya setelah makna sholat berjamaah, adik-adik menuliskan telah melaksanakan sholat sunnah secara individu. Tanggalnya disesuaikan kapan adik-adik mendapatkan paraf dari pembina atau guru PAI, guru agama Islam, atau ustadznya, seperti itu. Intinya tanggal akan disesuaikan oleh kapan adik-adik mendapatkan tanda tangan. Selanjutnya pada strip yang ketiga itu disebutkan mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Di strip ketiga ini adik-adik menjelaskan tentang makna berpuasa. Jadi yang pertama adik-adik menuliskan makna dari berpuasa itu apa. Adik-adik tuliskan sesuai yang adik-adik ketahui. Boleh juga adik-adik bisa mencari referensi dari internet atau yang lainnya. Kemudian setelah adik-adik menjelaskan makna berpuasa, adik-adik tuliskan juga macam-macam puasa di deskripsi nomor 1 strip yang ketiganya. Untuk tanggal dan paraf seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya di strip yang keempat itu ada tahu tata cara mengurus atau merawat jenazah, tajirul jenazah. Jadi ini biasanya di sekolah untuk penegak sudah ada materi ini, atau adik-adik bisa minta bantuan oleh kakak pembinanya untuk mengajarkan cara pengurusan jenazah dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks yang poin ini adik-adik bisa menjelaskan secara singkat atau boleh juga adik-adik menjelaskan secara detail tentang cara pengurusan atau merawat jenazah, seperti itu. Selanjutnya ada strip bagian yang kelima, dapat membaca doa ijab kabul dalam zakat. Nah, itu ijab kabul dalam zakat itu banyak sekali referensinya. Adik-adik diharapkan memang sudah hafal ya, karena adik-adik penegak ini kan sudah bisa melakukan ijab kabul zakat. Jangan sampai adik-adik sebagai penegak tidak mengetahui. Jangan sampai tidak mengetahui. Nah, di deskripsinya bagaimana adik-adik bisa menuliskan doa ijab kabul zakat. Kemudian yang terakhir untuk poin 1 yang beragama Islam dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Ini minimal adik-adik. Jadi adik-adik juga bisa memberikan lebih dari satu. Yang dituliskan dalam deskripsi adik-adik menuliskan satu hadis, ya, menuliskan satu hadis, kemudian adik-adik jelaskan terkait dengan hadis yang adik-adik pilih untuk dijelaskan di deskripsi. Nah, itu poin 1 untuk adik-adik yang beragama Islam. Kemudian selanjutnya untuk adik-adik yang beragama Katolik itu ada 2 poin. Yang pertama, tahu dan paham makna dan arti gereja Katolik. Ya, pada deskripsi poin 1 ini adik-adik menjelaskan makna dan arti dari gereja Katolik. Ya, dituliskan dengan lengkap seperti itu. Kemudian di poin keduanya, di strip keduanya, dapat memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja Katolik. Jadi adik-adik sudah mampu memimpin doa dan membangun serta membuat gerakan cinta kasih kepada keberagaman agama di luar gereja Katolik.
Artinya di sini adik-adik memang punya kegiatan aktivitas terkait berdoa dan kegiatan gereja lainnya. Namun ini kegiatannya dilakukan di luar gereja. Bisa saja jika adik-adik yang beragama Katolik, seandainya di Pangkalan ada 2-3 orang atau lebih, itu juga bisa menjadi sebuah gerakan. Artinya adik-adik bisa secara bergantian mungkin ya, untuk mempraktikkan cara memimpin dan berorganisasi dalam uh, keagamaan seperti itu. Di deskripsinya adik-adik menjelaskan tata cara memimpin doa. Kemudian di deskripsi juga adik-adik jelaskan bahwa adik-adik sudah melakukan kegiatan gerakan cinta kasih pada keberagaman agama di luar gereja seperti itu. Jadi kegiatannya apa sih? Di suatu sekolah itu kan biasanya lebih dari satu agama. Jadi adik-adik bisa berkolaborasi atau mungkin ada kegiatan-kegiatan keseharian bersama teman-teman di sekolah atau di Pangkalan, itu bisa adik-adik jelaskan apa gerakan adik-adik yang berbau gerakan cinta kasih. Itu adik-adik jelaskan di deskripsinya. Kemudian untuk yang beragama Protestan di poin nomor 1 strip satunya, mendalami hukum kasih dan mengenalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di dalam deskripsinya adik-adik bisa menyampaikan hukum kasih itu apa saja yang adik-adik ketahui. Jika memang dianggap terlalu banyak, adik-adik bisa memilih poin-poin penting yang kemudian dalam hukum kasih tersebut adik-adik bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Itu adik-adik tuliskan hukum kasihnya, kemudian adik-adik sampaikan dalam konteks tersebut, dalam hukum tersebut adik-adik sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari berupa apa kira-kira, contoh, diberikan contoh sederhananya sehingga deskripsi untuk adik-adik itu lebih jelas. Oke, yang Protestan hanya ada satu, kemudian yang beragama Hindu juga cukup banyak ini. Yang strip pertama, nomor 1, dapat menjelaskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Deskripsinya sangat jelas ya, adik-adik menuliskan sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia. Strip kedua, dapat menjelaskan makna dan hakikat dan tujuan melaksanakan persembahyangan sehari-hari dan hari besar keagamaan Hindu. Pada deskripsinya adik-adik menuliskan makna dan hakikat serta tujuan pelaksanaan sembahyang sehari-hari. Ya, jadi jelaskan maknanya, hakikatnya bagaimana, dan juga tujuannya dari persembahyangan sehari-hari itu apa saja. Setelah 3 poin itu adik-adik jelaskan, kemudian adik-adik sampaikan hari besar keagamaan Hindu. Ya. Selanjutnya di strip ketiga, dapat menjelaskan maksud dan tujuan kelahiran menjadi manusia menurut agama Hindu. Ini juga jelas sekali adik-adik pada deskripsinya. Adik-adik jelaskan maksud dan tujuan dari kelahiran menjadi manusia menurut agama Hindu tentunya. Poin strip keempat, dapat menjelaskan makna dan hakikat ajaran Trihita Karna dengan pelestarian alam lingkungan. Nah, di sini pada deskripsinya adik-adik menjelaskan makna dan hakikat dari ajaran Trihita Karna dengan terhadap atau dengan pelestarian alam lingkungan yang berkaitan dari ajaran tersebut dengan pelestarian alam dan lingkungan. Adik-adik jelaskan makna dan hakikatnya. Di strip kelima, dapat mempraktekkan bentuk gerakan asanas dan Hatha Yoga. Dalam hal ini, jika adik-adik ingin membuat
videonya, kemudian adik-adik simpan di drive atau di upload di YouTube, adik-adik bisa mencantumkan link, menuliskan link YouTube atau drive-nya di deskripsi, atau adik-adik bisa uh, menempelkan beberapa foto gerakan dari uh, asanas dan Haifa Yoga, atau adik-adik juga bisa menjelaskan, menuliskan dengan tulisan gerakan dari asanas dan Haifa Yoganya. Selanjutnya dapat melafalkan dan menghidungkan itu menyanyikan ya. Salah satu bentuk dharma kita. Ya, di sini adik-adik tentu harus hafal dan juga dapat menyanyikannya. Ya, dalam deskripsinya adik-adik bisa mencantumkan dharma kitanya. Ya, mungkin jika banyak sekali adik-adik bisa memotongnya sebagai bagian terpenting dari dharma kita, seperti itu. Kemudian dapat mendeskripsikan struktur, fungsi, dan sejarah pura dalam cakupan Sat Kahyangan. Ya, jadi adik-adik diminta untuk mendeskripsikan struktur, fungsi, dan sejarah dari pura dalam cakupan Sat Kahyangan. Di situ adik-adik buatlah struktur fungsinya dan sejarah puranya di deskripsinya. Nah, itu untuk pengisian deskripsi di SKU. Selanjutnya untuk yang agama Buddha ada Shraddha, mengungkapkan Buddha Dharma sebagai salah satu agama. Di deskripsinya sudah sangat jelas, adik-adik tinggal menyampaikan atau menjelaskan salah satu Buddha Dharma sebagai salah satu agama. Adik-adik tinggal jelaskan di sana. Kemudian strip yang kedua merumuskan dasar-dasar keyakinan dan cara mengembangkannya. Saya cek ke bawah. Oke. Merumuskan dasar-dasar keyakinan dan cara pengembangannya. Jadi di sini terkait dasar-dasar yang adik-adik buatkan di deskripsinya itu merumuskan dasar-dasar keyakinan. Jadi dasar-dasar keyakinan dan cara pengembangannya bagaimana. Ambil yang inti-inti atau pokok-pokoknya, silakan dituliskan di dalam deskripsi. Kemudian strip selanjutnya menjelaskan sejarah Buddha Gautama. Adik-adik ini sudah cukup jelas ya, jadi adik-adik tinggal menuliskan sejarah Buddha Gautama. Selanjutnya ada menjelaskan Tiratana sebagai pelindung. Silakan di deskripsi adik-adik menjelaskan Tiratana sebagai pelindung, ya. Disesuaikan jadi sesuai dengan yang diminta. Kemudian yang terakhir menjelaskan kisah-kisah sejarah penulisan kitab suci Tripitaka, ya, di kitab suci Tripitaka. Jadi adik-adik bisa menuliskan kisah-kisah sejarah penulisan kitab suci Tripitaka. Ini bisa saja kisah sejarah singkat, ataupun adik-adik mau menuliskannya secara detail, itu dipersilahkan. Nah, demikian adik-adik untuk penjelasan penulisan deskripsi dari poin 1 di 5 agama ya adik-adik. Kemudian untuk tanggal dan paraf, tentu tanggalnya menyesuaikan kapan diparaf oleh pembina atau pemuka agamanya atau tokohnya. Kemudian selain itu jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa menuliskannya di kolom chat, atau bagi adik-adik yang memiliki nomor kontak kakak, silahkan bisa dihubungi secara langsung. Baik, terima kasih adik-adik semuanya, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk poin kedua dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.